Memang ini berawal dari pernyataan Presiden Jokowi yang sedikit menyinggung ketika ditanya wartawan soal menteri-menteri ada yang nyalek, bahkan ada yang nyapres. Akhirnya terbukalah statement dari Presiden Jokowi. Boleh kalau menteri yang ingin cuti jikalau memang dia merasa waktu kampanye itu lebih sedikit pemirsa, boleh cuti asal memang dipastikan bahwa ini sesuai dengan aturan. Apalagi bahwa neraca besarnya adalah supaya menteri yang nyapres ataupun juga nyalek tidak terganggu kinerja dan juga tanggung jawabnya. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, mulai dari duduk aturan perundang-undangan ketatanegaraan seperti apa, bahkan juga kalau tidak cuti, apakah ada politik kepentingan di sana yang bermain? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam. Pengamat politik senior kita, Pak Fahri Ali, sudah bersama saya di sini. Selamat malam, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, saat ini pun saya sudah tersambung dengan dua narasumber saya. Mungkin saya cek dulu pemirsa, Bang Ferry Amsari, pengamat hukum tata negara kita. Selamat malam, Bang Ferry. Malam, Mbak Caca. Ya. Saya masih menunggu pemirsa politisi dari Gerindra di sini, tapi mungkin saya ke Bang Ferry terlebih dahulu. Bang Ferry, bolehlah dijelaskan ketentuan secara hukum ketatanegaraan, menteri yang masih aktif dan menjabat, nyapres ataupun juga nyalek, aturannya seperti apa? Mundurkah, cutikah, seperti apa? Ya, berdasarkan putusan MK dan Undang-Undang Pemilu yang baru, memang tidak ada secara eksplisit larangan bagi menteri untuk mengundurkan diri ya. Tapi kalau kita baca baik-baik Undang-Undang Dasar pasal 17, menteri-menteri itu kan ditugaskan sebagai pembantu presiden ya. Lalu lebih terang benerang soal peran menteri itu di dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Nah, kalau dilihat jika menteri-menteri disibukkan untuk berkampanye agar dia terpilih dalam pemilu legislatif, sebenarnya telah terjadi pengabaian poin-poin dari Undang-Undang Dasar pasal 17 tadi. Karena menteri-menteri lebih disibukkan untuk membantu partainya untuk mendapatkan kursi atau menambah jumlah suara partai di dalam pemilu legislatif. Sehingga akhirnya tugas konstitusionalnya untuk membantu presiden tidak terlaksana dengan baik. Oleh karena itu banyak kalangan mengatakan memang menteri-menteri itu harus fokus memastikan tugas presiden mengabdi kepada negara sebagai kepala pemerintahan tertinggi, kepala negara, itu betul-betul terlaksana dengan maksimal dan baik. Nah, kalau kemudian terpecah di tahun-tahun terakhir ini, menurut saya ini sudah betul-betul pemikirannya, kepentingannya betul-betul soal politis. Jadi memang secara eksplisit tidak ada pelarangan itu, tetapi kalau digali kehendak konstitusi, mestinya menteri-menteri lebih mengutamakan betul-betul menjadi pembantu presiden, bukan menjadi pembantu partai untuk mendulang suara di pemilu legislatif. Oke. Ditahan dulu Bang Ferry, sekarang saya ke Pak Fahri Ali. Pak, secara aturan eksplisit tidak ada yang dilanggar, tapi secara implisit etika politik ini kan masih aktif sebagai menteri. Tapi dia harus juga ikut dalam kontestasi Pilpres bahkan juga Pileg di 2024, seperti apa? Adakah yang dilanggar? Ya, ini soal akarnya ya. Akarnya itu terletak pada keinginan membangun sebuah basis dukungan yang kuat di dalam pemerintahan yang dibangun. Maka kemudian yang dipilih menjadi menteri itu adalah pimpinan-pimpinan partai politik, gitu. Dan ini yang agak berbeda misalnya dengan sikap ya politik dari Presiden Jokowi pada periode pertama. Jadi tidak boleh ada rangkap jabatan gitu. Nah, kalau yang sekarang semakin disadari tanpa ada dukungan yang kuat dari kekuatan-kekuatan partai politik, maka pemerintahannya dianggap tidak stabil. Nah, ini akarnya. Jadi akarnya itu ada soal kalkulasi politik
Ya. di situ. Nah, di dalam konteks kalkulasi politik inilah kemudian